Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu kepemilikan konsolidasi. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baik, kami akan buka dengan pangenjaliuma. Om Swastiastu. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Nima Deliana Putri, NPM 124. Saya Nilohdea Apriliani, NPM 321. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Putra Mahendra Sanusi, NPM 326. Perkenalkan, nama saya Anyoman Rasutama, NPM 252. Perkenalkan, saya Filikis Febriana Sasriani, NPM 143. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama, ada saham preferen anak perusahaan yang beredar. Begitu banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Next. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan dialokasikan ke pemilikan minoritas. Next. Seperti contohnya, 1. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. 2. PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2011 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. 3. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2011 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta dijual pada nilai nominalnya, dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen regulernya dibayar di tahun 2011. Selanjutnya, alokasi laba bersih PT Anak. Dari total laba bersih sebesar 50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak untuk tahun 2011 sebesar 12 juta, Rp 100 juta dikali 0,12 dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Anak 2011. 50 juta dikurangi dividen preferen Rp 100 juta dikali 0,12 atau 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa Rp 38 juta bagian provisional PT Induk dikali 0,80 pendapatan
PT induk dari PT Anak Rp 30.400 juta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu alokasi laba bersih PT Anak. Laba yang dialokasikan kepemilikan minoritas untuk tahun 2011 adalah total dividen preferred PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferred. Dividen preferred PT Anak sebesar 12 juta, laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas sebesar 7.600.000, PT Anak 38 juta dikali 0,2, pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000. Next. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Pendapatan dari anak perusahaan yaitu sebesar 30.400 juta, dividen diumumkan saham biasa sebesar 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000, dividen diumumkan saham preferred sebesar 12 juta, dividen diumumkan saham biasa sebesar 6 juta, kepemilikan minoritas sebesar 1.600.000, mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba pada tanggal 1 Januari sebesar 100 juta, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas mengeliminasi investasi saham biasa awal sebesar 60 juta, saham preferred PT Anak sebesar 100 juta, kepemilikan minoritas mengeliminasi saham preferred PT Anak perusahaan sebesar 100 juta. Next. Saham preferred anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Sebagai ilustrasi dari perlakuan saham preferred anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan, diasumsikan bahwa PT Induk membeli 60% dari saham preferred anak perusahaan yang mempunyai total nilai nominal sebesar 100 juta, 12% saham preferred seharga 60 juta yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2011, selama tahun 2011 diumumkan dividen sebesar 12 juta untuk saham preferred PT Induk mengakui pendapatan dividen sebesar 7.200.000. 12 juta dikali 0,60 atas investasinya pada saham preferred PT Anak dan sisanya sebesar 4.800.000. 12 juta dikali 0,40 dibayarkan kepada pemegang saham preferred yang lain.
Dalam konsolidasi, total laba yang dialokasikan ke pemilikan minoritas termasuk bagian dividen preferred yang dibayarkan untuk saham yang tidak dimiliki oleh PT Induk. Kepemilikan minoritas atas dividen preferred 12 juta dikali 0,40 sebesar 4.800.000. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas sebesar 7.600.000. Sehingga total pendapatan untuk pemilikan minoritas sebesar 12.400.000. Next. Saham preferred anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Eliminasi penjualan pada PT Induk sebesar 400 juta, pada PT Anak sebesar 200 juta, sehingga menghasilkan konsolidasi sebesar 600 juta. Pendapatan dari anak perusahaan PT Induk sebesar 3.400 juta, di debit sebesar 3.400 juta. Anak perusahaan dikredit PT Induk sebesar 400 juta, PT Anak sebesar 200 juta, sehingga menghasilkan konsolidasi sebesar 600 juta. Harga pokok penjualan PT Induk sebesar 170 juta, pada PT Anak sebesar 115 juta, menghasilkan konsolidasi sebesar 285 juta. Penyusutan dan amortisasi pada PT Induk sebesar 50 juta, pada PT Anak sebesar 20 juta, menghasilkan konsolidasi sebesar 70 juta. Beban lain pada PT Induk sebesar 40 juta, pada PT Anak sebesar 15 juta, sehingga konsolidasinya sebesar 55 juta. Debit pada PT Induk sebesar 260 juta, pada PT Anak sebesar 150 juta, sehingga konsolidasinya sebesar 410 juta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada saham preferred anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Pendapatan untuk kepemilikan 19.600.000, laba bersih 170.400.000, 50 juta, 50 juta, 170.400.000. Saldo laba 1 Januari sebesar 300 juta, 100 juta, 100 juta, 300 juta. Laba bersih dari atas 170.400.000, 50 juta, 50 juta, dan 170.400.000. Dividen diumumkan saham preferred. Saham biasa 60 juta, 30 juta, 24 juta, 60 juta. Saldo laba 31 Desember dibawa ke depan. 410.400.000, 108 juta, 150 juta, 42 juta, 410 juta 400. Kas 200
64 juta, 163 juta, 427 juta. Piutang usaha 75 juta, 50 juta, 125 juta. Persediaan 100 juta, 75 juta, 175 juta. Tanah 175 juta, 40 juta, 215 juta. Bangunan dan peralatan 800 juta, 600 juta, jadinya 1.400.000.000 juta. Investasi pada saham PT Anak 246.400.000. Next. Saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan yaitu pada debit 1.660.400.000, 928 juta, 2.342 juta. Akumulasi 250 juta, 220 juta, 470 juta. Penyusutan utang usaha 100 juta, 100 juta, jadinya 200 juta. Utang obligasi 400 juta, 200 juta, jadinya 600 juta. Saham preferen 100 juta, 100 juta. Saham biasa 500 juta, 200 juta, 200 juta, jadinya 500 juta. Saldo laba dari atas kepemilikan minoritas 410 juta, 108 juta, 150 juta, 42 juta, jadinya 410,400 juta. Enam 60 juta, 100 juta, dari 1.660.400, 928 juta, 450 juta, 450 juta, jadinya 2.342 juta. Next. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Pendapatan dari anak perusahaan yaitu 30.400.000, dividen diumumkan saham biasa sebesar 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 30.400.000, jadinya 50 juta dikurang 12 juta dikali 0,80. Pendapatan dividen saham dikurang saham preferen 7.200.000. Dividen diumumkan saham preferen 7.200.000. Mengeliminasi pendapatan dividen dari saham preferen anak perusahaan 12 juta dikali 12.000 dikali 0,60. Next. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000. Dividen diumumkan dikurang saham preferen sebesar 4.800.000. Dividen diumumkan dikurang saham biasa kepemilikan minoritas sebesar 6 juta dan 1.600.000. Mengalokasikan laba kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000 dikurang 4.800.000 ditambah 7.600.000 ditambah jadinya 4.800.000 dikurang 12 juta dikali 0,40. Saham preferen PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba
1 Januari 100 juta, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta, mengeliminasi investasi saham biasa awal, saham preferen dikurang PT Anak sebesar 100 juta, investasi pada saham preferen PT Anak sebesar 60 juta, kepemilikan minoritas mengeliminasi saham preferen anak perusahaan sebesar 40 juta. Next. Saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Dalam praktik banyak ditemukan fitur-fitur yang berbeda dari saham preferen. Sebagai contoh, sebagian besar saham preferen adalah kumulatif. Sebagian lagi partisipasi, dan banyak yang dapat ditarik bukan seharga nilai nominalnya. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar di konsolidasi, provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen. Jika anak perusahaan mempunyai saham preferen yang beredar, laba sejumlah dividen preferen tahun berjalan harus dialokasikan ke hak saham preferen dalam konsolidasi, baik ada pengumuman pembagian dividen maupun tidak. Namun sebaliknya, jika saham preferen anak perusahaan non-kumulatif, anak perusahaan tidak mempunyai kewajiban membayar dividen yang tertunggak atau tidak diumumkan. Oleh karena itu, tidak diperlukan prosedur konsolidasi khusus sehubungan dengan yang belum dibayarkan atas saham preferen non-kumulatif anak perusahaan. Fitur partisipasi saham preferen memungkinkan pemegang saham preferen untuk menerima pembagian laba yang lebih besar dari tarif dividen dasar saham preferen. Banyak saham preferen yang dapat ditarik ketika harga penarikannya sering lebih tinggi dari nilai nominalnya. Jumlah yang dibayarkan untuk menarik saham preferen anak perusahaan yang dapat ditarik berdasarkan perjanjian saham preferen dipandang sebagai klaim pemegang preferen atas aset bersih anak perusahaan dan ekuitas pemegang saham untuk perusahaan. Sejumlah tersebut dialokasikan ke hak saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi. Next. Ilustrasi saham preferen anak perusahaan dengan fitur khusus. Untuk mengetahui perlakuan konsolidasi untuk saham preferen anak perusahaan dengan fitur-fitur khusus yang umum ada, asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal sebesar 100 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Dan saham tersebut mempunyai fitur kumulatif non-partisipasi dan dapat ditarik pada harga 105. Tidak ada individu yang diumumkan untuk saham preferen selama tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga 240 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 2011, PT Induk membeli 60% saham preferen PT Anak seharga 61 juta. Berikut adalah akun ekuitas pemegang saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010. Saham preferen sebesar 100 juta, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, total ekuitas pemegang saham sebesar 400 juta. Jumlah yang dialokasikan ke pemegang saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2011 dihitung sebagai berikut. Nilai nominal saham preferen PT Anak sebesar 100 juta. Premi harga penarikan 5 juta. Dividen tertunggak atau tidak diumumkan tahun 2010 sebesar 12 juta. Total saham preferen 1 Januari 2011 sebesar 117 juta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Ilustrasi saham preferen anak perusahaan dengan faktur khusus. Jumlah ini dialokasikan antara PT induk dan pemegang saham minoritas dengan menghitungkan perhitungan berikut. Bagian PT induk atas hak saham preferen sebesar 70.200.000 Rp 1.017 juta kali 0,60. Bagian pemegang saham minoritas atas hak saham sebesar 46.800.000, preferen sebesar 100 juta 17 juta kali 0,40. Total hak saham preferen 1 Januari 2011 sebesar 117 juta. Karena hak pemegang saham preferen lebih besar dari nilai nominal saham preferen sebesar 17 juta, bagian dari saldo laba PT anak yang menjadi hak pemegang saham biasa bisa dikurangi oleh jumlah tersebut. Karena itu, total klaim aset bersih pemegang saham PT anak adalah sebagai berikut. Saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta dikurangi 17 juta, yaitu sebesar 83 juta. Total saham biasa 1 Januari 2011 yaitu sebesar 283 juta. Ilustrasi saham preferen anak perusahaan dengan fitur khusus. Lihat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi per 1 Januari 2011 adalah sebagai berikut. Saham PT anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari sebesar 83 juta, diferensial sebesar 13.600.000, investasi pada saham biasa PT anak sebesar 24 juta, kepemilikan minoritas sebesar 56.600.000, mengalami investasi saham biasa sebanyak 83 juta sama dengan 100 juta dikurang 17 juta. 13.600.000 sama dengan 240 juta dikurang 283 juta dibagi 0,8, yaitu sebesar 56.600.000 sama dengan 283 juta dikali 0,20. Saham preferen PT anak sebesar 100 juta, saldo laba sebesar 17 juta, investasi pada saham preteron PT anak sebesar 61 juta, tambahan modal disetor sebesar 9.200.000, kepemilikan minoritas sebesar 46.800.000, mengalami saham preferen anak perusahaan yaitu 17 juta sama dengan 117 kurang 100 juta, 9.200.000, 117 juta dikali 0,50 dikurang 61 juta. Selanjutnya 46.600.000 sama dengan 100 juta dikali 0,40.
Perubahan dalam kepemilikan perusahaan, pembelian saham oleh induk perusahaan. Perubahan dalam tingkatan kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan atau anak perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikan dan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perubahan yang tidak berfiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berfiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Induk perusahaan dapat membantu anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berada pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya pembelian setiap pembelian dibandingkan dengan nilai saham pada tanggal pembelian perbedaannya sebagai dari diferensial pembeli yang akan dialokasikan. Sebagai contoh, periode 2010 laba bersih sebanyak 40 juta, dividennya sebanyak 0, nilai buku akhir sebesar 300 juta. 2011 50 juta, 30 juta, 320 juta. 2012 75 juta, 40 juta, 356 juta. Perubahan dalam kepemilikan perusahaan, pembelian saham oleh induk perusahaan. PT induk membeli 80% kepemilikan PT anak dalam beberapa pembelian sebagai berikut. Tanggal pembelian 1 Januari 2010, persentase kepemilikan yang dibeli sebanyak 20, biaya perolehan nilai buku, biaya perolehan sebesar 56 juta, nilai buku sebesar 52 juta, diferensiasi sebesar 4 juta. Tanggal 31 Desember 2011, presentasi kepemilikan yang dibeli sebanyak 10, biaya perolehan sebesar 35 juta, nilai buku 30 juta, diferensiasi sebesar 5 juta. Tanggal 1 Januari 2012, persentase kepemilikan yang dibeli sebesar 50, biaya perolehan sebesar 185 juta, nilai buku 160 juta, diferensiasi 25 juta. 80 juta, 276 juta, nilai buku 242 juta, diferensiasi sebesar 34 juta. Semua terkait dengan tanah yang dimiliki oleh PT anak. Perhatikan bahwa PT induk tidak memperoleh kontrol atas PT anak. Sepanjang tanggal 1 Januari 2012, akun investasi dalam pembukuan PT induk terjadi atas jumlah berikut. Perubahan dalam kepemilikan perusahaan, pembelian saham oleh induk perusahaan. 2010, pembelian saham 1 Januari sebesar 56 juta, laba metode ekuitas sebesar 40 juta dikali 0,20 yaitu 8 juta. Pembelian saham 31 Desember sebesar 35 juta, saldo akun investasi 31 Desember sebesar 99 juta. Tahun 2011 laba metode ekuitas
sebesar 50 juta dikali 0,30, yaitu menjadi 15 juta. Penerimaan dividen sebesar 30 juta dikali 0,30, hasilnya 9 juta. Saldo akun investasi 31 Desember sebesar 105 juta. Tahun 2012, pembelian saham 1 Januari sebesar 185 juta, laba metode ekuitas sebesar 75 juta dikali 0,30 sebesar 80 juta. Penerimaan dividen sebesar 40 juta dikali 0,8 sama dengan 32 juta. Saldo akun investasi 31 Desember sebesar 318 juta. Next. Perubahan dalam kepemilikan perusahaan pembelian saham. Perubahan dalam kepemilikan perusahaan pembelian saham oleh induk perusahaan. Karena PT Induk memperoleh pengendalian atas PT Anak pada tanggal 1 Januari 2012, laporan keuangan konsolidasi disusun pada akhir tahun 2012, kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun termasuk ayat jurnal eliminasi berikut. Pendapatan dari perusahaan anak sebesar 60 juta, dividen diumumkan sebesar 32 juta, investasi pada PT Anak sebesar 28 juta, mengeliminasi pendapatan anak perusahaan, pendapatan untuk kepentingan minoritas sebesar 15 juta, dividen diumumkan sebesar 500.000, kepemilikan minoritas sebesar 700.000, mengalokasikan laba kepemilikan minoritas itu sebesar 15 juta sama dengan 75 juta dikali 0,20. 8 juta sama dengan 40 juta dikali 0,20. 700.000 sama dengan 15 juta dikurangi 600.000. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari 120 juta. Tanah sebesar 34 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 290 juta. Tambahkan modal di setor 64 juta. Kepemilikan minoritas sebesar 46.800.000. Mengalami saldo investasi awal sebesar 290 juta sama dengan 100.500.000 ditambah 185 juta. 54 juta sama dengan 320 juta dikali 0,20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat perusahaan menjual sebagian atas seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dicatat dalam pembukuan penjualan. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasikan anak perusahaan. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasi anak perusahaan tersebut. Terlihat tidak konsisten dengan konsep entitas ekonomi tunggal. Dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan minoritas yang beredar
pada saat saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Jika tidak ada keuntungan atau kerugian diakui pada saat perusahaan tunggal menerbitkan saham, maka tidak ada juga keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat perusahaan dalam entitas konsolidasi menerbitkan saham. Perbedaan antara nilai tercatat dalam pembukuan induk perusahaan sebelum dilakukan penjualan dan harga jual secara konseptual lebih baik disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sebagai penyesuaian atas tambahan modal di setor, bukan sebagai keuntungan ataupun kerugian. Sebagai ilustrasi dari penjualan saham anak perusahaan ke non-afiliasi, mengasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, PT Anak memiliki 20.000 saham biasa beredar dengan total nilai nominal sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. Pada tanggal tersebut, PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta, yaitu 300 juta dikalikan dengan 0,80. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta untuk tahun 2011 dan membayar dividen sebesar 30 juta. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Induk menjual 1.000 lembar saham biasa PT Anak ke non-afiliasi seharga 19 juta. Menyebabkan kepemilikan PT Induk di PT Anak menjadi 75%, yaitu 15 juta ditambahkan atau dijumlahkan dengan 20 juta. Jadi pada tanggal penjualan, PT Anak mempunyai total ekuitas pemegang saham sebesar 320 juta, yaitu terdiri atas saham biasa sebesar 200 juta dan saldo sebesar 120 juta. Next. Jadi kesimpulannya ialah, isu kepemilikan konsolidasi sering ditemui struktur kepemilikan yang relatif kompleks. Sebagai contoh, selain memiliki saham biasa, anak perusahaan juga dapat memiliki saham preferen yang beredar, dan pada beberapa kasus, induk perusahaan dapat mengakuisisi saham biasa maupun saham preferen anak perusahaan. Pada kasus yang lain, satu atau beberapa dari anak perusahaan dapat mengakuisisi induk perusahaan atau perusahaan lain yang berhubungan istimewa. Jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikan dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk bertanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau yang lain, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.